Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita menyatakan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam asyiratul mustaqim. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang membahas tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 277. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Miftahul Husna dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 277 ini adalah membahas tentang harta yang baik. Harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, kita di dunia mempunyai kewajiban untuk zakat dan bersedekah sebagai tabungan untuk kita di akhirat nanti. Akan tetapi kita harus pandai-pandai dalam memilih tempat untuk menyalurkan harta yang akan kita infakkan tersebut. Karena sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam artian, harta yang baik itu sepantasnya disalurkan kepada hal-hal yang baik, wajib misalnya untuk menafkahi keluarganya, bersedekah dan menunaikan zakat apabila telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya yakni riba. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud riba adalah suatu bentuk pemberian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Menurut istilah fuqaha, riba adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan terhadap tambahan tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, riba adalah sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya. Kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang selanjutnya yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dan 277. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat dan mengutamakan sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu.
Allah juga menceritakan tentang orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam subhat. Pada ayat yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Maksud dari penggalan ayat tersebut menerangkan bahwa mereka atau orang yang memakan riba tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat nanti. Akan tetapi seperti berdirinya orang gila, orang kemasukan setan dengan posisi yang tidak wajar. Ibnu Abbas berkata, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik. Demikian kultum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.